Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Inggris versus Australia, gol tunggal Watkins menangkan 3 singa. Laga berlangsung di Stadion Wembley, kedua tim bermain terbuka sejak awal pertandingan. Namun kedua tim gagal mencetak gol hingga memasuki masa jeda. Inggris baru memecah kebuntuan di babak kedua, tepatnya pada menit ke-57 lewat Ollie Watkins. Australia berusaha mengejar ketertinggalan, namun tidak ada gol yang tercipta. Skor 1-0 untuk Inggris menjadi hasil akhir pertandingan. Portugal versus Slovakia, Ronaldo 2 gol, Selecao das Quinas menang 3-2. Bertanding di Estadio do Dragão, tuan rumah membuka keunggulan sejak babak pertama. Gonçalo Ramos membuat gol pertama di menit ke-18. Ronaldo kemudian menggandakan skor di menit ke-29. Di babak kedua, Slovakia sempat menipiskan skor lewat gol David Hanko di menit ke-69. Portugal kemudian bisa menjauh lagi di menit ke-72 lewat gol kedua Ronaldo. Slovakia kemudian membuka golnya di menit ke-80 lewat Lobotka. Skor 3-2 bertahan sampai laga bubar. Kemenangan membuat Portugal masih sempurna dari 7 laga dan mengkoleksi 21 poin. Slovakia di tempat kedua dengan 13 poin. Belanda versus Prancis, Mbappe menangkan Les Blues. Belanda versus Prancis berlangsung di Johan Cruyff Arena. Tim tamu memimpin 1-0 di babak pertama lewat Kylian Mbappe. Mbappe kemudian mencetak brace di babak kedua untuk membawa Prancis unggul 2-0. Belanda berhasil memperkecil kekalahan menjadi 1-2 saat mendekati akhir laga lewat Quincy Hartman. Hasil ini membuat Prancis semakin mantap di puncak klasemen grup B dan memastikan diri melangkah ke Piala Eropa 2024. Belanda di posisi ketiga dengan 9 poin dari 5 pertandingan. Duh, Pirlo biarkan pemainnya merokok di ruang ganti. Pemain Fatih Karagümrük, Colin Kazim-Richard membeberkan pengalaman dilatih Andrea Pirlo. Pirlo pernah membesut Fatih Karagümrük selama semusim pada musim lalu. Penyerang Inggris itu mengaku terkejut dengan kebebasan yang diberikan sang pelatih kepada pemainnya. Pirlo disebut Colin tak melarang pemainnya merokok di ruang ganti. Beberapa penggawa Fatih Karagümrük, terutama yang berasal dari Italia, bahkan sebat dulu sebelum melanjutkan babak kedua. Brasil imbang, Neymar dilempar popcorn. Neymar mengalami kejadian tak menyenangkan usai Brasil diimbangi Venezuela di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat berjalan menuju lorong stadion, pemain Al Hilal itu dilempar sebungkus popcorn oleh penonton. Lemparan tersebut mengenai kepala Neymar. Mantan pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain itu sempat tampak marah dengan berteriak dan menunjuk-nunjuk ke arah penonton sebelum diredam oleh pelatih Brazil Fernando Diniz. Bellingham pernah tolak MU, Scholes, keputusan tepat. Paul Scholes terkesan dengan perkembangan Jude Bellingham. Melihat Bellingham sekarang, Scholes meyakini gelandang Inggris itu mengambil pilihan tepat dengan tidak gabung Manchester United. Pada 2020, MU jadi salah satu klub yang tertarik kepada Bellingham. MU sempat mengajak Bellingham tur ke pusat latihan klub. Mereka juga memperkenalkannya kepada Sir Alex Ferguson. Namun Bellingham pada akhirnya memilih gabung Borussia Dortmund. Manchester United sempat hampir merekrutnya, tetapi dia memutuskan untuk ke Borussia Dortmund yang kemudian jadi hal yang tepat jika dilihat dari apa yang terjadi selama beberapa tahun terakhir.
ujar Scholes kepada TNT Sport. Diminati Manchester City, Kroos pernah bilang begini soal Premier League. Kontrak Kroos di Madrid akan habis di akhir musim 2023-2024. Menurut laporan Defensa Central, Manchester City bersedia menampungnya. Di tengah rumor tersebut, Toni Kroos disorot pendapatnya soal Liga Inggris. Sebab ex-Bayern Munich itu pernah menyindir Liga Inggris. Pada September 2022, Kroos pernah menyindir Premier League sebagai liga yang cuma menghasilkan uang. Ia juga senang jika ada pemain yang memilih melanjutkan ke liga selain Liga Inggris. Komentar itu sendiri dilontarkan Toni Kroos tak lama setelah rekannya Casemiro hengkang ke Manchester United. Bukan cuma Fagioli, ada selusin lebih pemain Serie A yang diduga terlibat judol. Skandal judol alias judi online di Serie A terus berkembang menjadi besar karena selain Niccolò Fagioli, diduga ada selusin lebih pemain lain yang ikut terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. La Repubblica menyebut salah satu pemain yang dicurigai terlibat aktivitas ilegal itu adalah rekan Niccolò Fagioli di Juventus. Hanya saja tak disebutkan secara spesifik siapa nama pemain tersebut. Laporan itu juga mengungkapkan bagaimana awal skandal itu terungkap. Mulanya, pihak yang berwajib menyelidiki kegiatan judi mencurigakan yang dilakukan oleh sebuah kelompok kriminal. Investigasi itu sendiri sudah berjalan selama beberapa pekan sekarang. Barcelona diterpa badai cedera, kini larang pemainnya main basket. Barcelona tengah dilanda badai cedera. Untuk mengurangi resiko bertambahnya daftar cedera, Barcelona melarang para pemainnya memainkan olahraga lain seperti basket. Mereka juga diwanti-wanti agar tidak menjalani sesi gym di luar latihan tim. Barcelona berpendapat bahwa latihan dan gym di sesi latihan tim sudah cukup. Latihan tambahan dinilai beresiko memberi beban yang berlebihan untuk otot. Terancam hukuman cambuk 99 kali, ini syarat Ronaldo agar bisa lolos. Cristiano Ronaldo terancam hukuman cambuk 99 kali akibat merangkul dan mencium pipi seniman wanita Iran, Fatemeh Hamami. Ia adalah seniman disabilitas asal Iran yang terkenal dengan karya lukis sejumlah figur top termasuk Ronaldo dan Lionel Messi. Tuntutan bagi Cristiano Ronaldo dilayangkan sejumlah pengacara Iran menurut media di negara tersebut. Menurut aturan hukum Iran, tindakan legenda Real Madrid itu sudah masuk kategori perzinaan. Meskipun demikian, ada kondisi yang memungkinkan CR7 selamat dari hukuman. Mesin gol berusia 38 tahun itu bisa terbebas dan diampuni oleh hakim jika menyatakan penyesalan atau permintaan maaf secara terbuka atas tindakannya. Ronaldo tembus 125 gol dan catat rekor sensasional. Timnas Portugal mengalahkan Timnas Slovakia dengan skor 3-2 pada kualifikasi Euro 2024 Grup C di Estadio do Dragão Jumat 13 Oktober. Dalam pertandingan tersebut, Ronaldo menyumbangkan 2 gol ke gawang Slovakia. Berkat gol ini, Ronaldo sudah mengkoleksi 125 gol sepanjang karirnya di tim nasional. Selain itu, CR7 juga mencatatkan rekor sensasional di mana dirinya tercatat sebagai pemain terproduktif yang mencetak gol internasional saat usianya di atas 30 tahun. Cristiano Ronaldo mampu mencetak total 73 gol internasional sejak usianya sudah memasuki 30 tahun. Cetak brace Kylian Mbappe samai legenda. Kylian Mbappe yang kini berusia 24 tahun telah menyamai rekor gol dan penampilan milik legenda Prancis Michel Platini usai Prancis mengalahkan Belanda 2-1 saat keduanya mencatatkan penampilan ke-72 untuk Prancis dan mereka juga menorehkan 41 gol. Gianluigi Donnarumma berusaha tegar pimpin Italia di tengah skandal judi. Penjaga gawang Gianluigi Donnarumma mengungkapkan dirinya menghadapi situasi pelik sebagai kapten tim Italia
di tengah skandal judi yang melibatkan sejumlah pemain Glazuri menjelang duel melawan Malta dan Inggris di kualifikasi Piala Eropa 2024. Ini adalah saat-saat yang sulit. Kami dekat dengan mereka dari segi kemanusiaan, sementara dari segi olahraga sangat mengecewakan kehilangan dua pemain kuat yang bisa membantu kami. Kami akan selalu dekat dengan mereka, seperti yang dikatakan pelatih, tutur Donnarumma kepada Sky Sport Italia. Cedera otot Federico Chiesa tak bisa dukung timnas Italia. Kabar kurang baik datang untuk timnas Italia karena saat ini Federico Chiesa diketahui mengalami cedera otot yang membuatnya tak bisa mendukung timnas Italia. Berdasarkan laporan Calcio Mercato, Federico Chiesa dipastikan tak bisa membela timnas Italia untuk FIFA Matchday berikutnya. Hal ini dikarenakan Chiesa mengalami cedera saat ia sedang melakukan sesi latihan bersama timnas Italia. Meskipun demikian, Italia sudah memiliki pengganti bagi sang winger dengan menggunakan Mattia Zaccagni yang merupakan pemain Lazio. Giliran Casemiro yang segera disentil Erik ten Hag. Satu persatu pemain Manchester United yang bermain di bawah standar terus disentil Erik ten Hag. Casemiro sedang menanti gilirannya. Tidak seperti musim lalu, performa gelandang berusia 31 tahun ini cukup mengecewakan. Hal tersebut dilaporkan oleh jurnalis Ben Jacob. Yang akan Ten Hag lakukan adalah berbicara empat mata dengan Casemiro. Dia akan coba cari tahu masalahnya apa di musim ini, lapornya. Ten Hag akan mencarikan solusi atas masalah tersebut. Salah satu solusi yang sedang dipikirkan adalah memberi kesempatan bermain untuk McTominay. Sambungnya. Pochettino senang karena Chelsea sudah mulai bangkit. Juru taktik Chelsea Mauricio Pochettino mengaku sangat senang dengan performa tim asuhannya itu yang saat ini mulai menunjukkan tren positif. Menurut saya, ini semua hanya masalah waktu saja. Saya cukup yakin pada akhirnya kami akan meraih kesuksesan bersama. Kami hanya perlu lebih tenang saat menilai performa tim dan pemain. Saat ini kami mulai berkembang dan saya merasakan hal yang positif di skuad ini, ujar Pochettino. Toni Kroos tak tertarik menangkan penghargaan Ballon d'Or. Gelandang andalan Real Madrid Toni Kroos mengaku dirinya tak tertarik dengan penghargaan Ballon d'Or. Ballon d'Or yang menurutnya adalah penghargaan individu untuk sebuah olahraga yang sebenarnya memiliki fokus pada permainan tim atau kelompok. Opini saya mengenai penghargaan individu itu tak penting untuk olahraga tim. Saya akan mengatakannya berkali-kali dan saya memegang teguh pernyataan saya. Tidak ada satupun pemain individu yang akan memenangkan sepak bola sendirian, ujar Kroos. Real Madrid dapat tekanan, semua pemain ingin Mbappe segera datang. Real Madrid mendapat tekanan dari seluruh pemainnya yang menginginkan Kylian Mbappe untuk segera datang. Hal itu seperti diungkapkan oleh winger Real Madrid Vinicius Junior. Semua orang di sini ingin bermain dengan Mbappe, kata Vinicius Junior seperti dilansir dari LA White. Saya harap hal ini bisa menjadi kenyataan karena ia merupakan salah satu pemain terbaik, ucap pria asal Brazil tersebut. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!